kita mau ada featuring nggak ada featuring ya ini The Olipa Project, kita nggak bakalan keganggu sama ke-distract sama apapun, enggak lah kayaknya. Antara kan Bang Olive sendiri melaporkan Angel ya, ini agak mengganggu kegiatan dari The Olipa Project sendiri nggak sih ini, maksudnya atau apa namanya, jadi ada stigma ini apa sih cari gara-gara atau band numpang pansos, kan ada aja ya komentar orang seperti itu nih, band numpang pansos sama Angel legal ternyata ganggu nggak sih sama kegiatan The Olipa sendiri? Kalau ngeganggu kita mau ada featuring nggak ada featuring ya ini The Olipa Project, kita nggak bakalan keganggu sama ke-distract sama apapun, enggak lah kayaknya. Kalau keganggu ya itu enggak kayak. Enggak. Kalau komen-komen orang bilang ternyata kan tadi abang cerita ini dari 2000 berapa tadi band ini bang? 2016 ya. 2016 tahu kan bilangnya oh pansos nih band maaf ya misalnya band Iya. untuk mereka yang nggak Iya. tahu lah ya, tapi ternyata dari 2016 dan orang-orang baru tahu juga. Nah tapi ada juga komentar orang bilang ini band pansos lah, apa gimana bang menanggapinya, pansos sama seorang Angel katanya? Ya sebenarnya sih wajar ya kalau umum, karena belum kenal kita, belum tahu sejarah kita, terus mereka komentar banyak hal sih. Saya pikir itu hak mereka lah, wajar lah. Tapi ntar setelah mereka kenal terus kecanduan sama kita ya hak mereka juga kan. Soal Angel, saya kurang, ya emang kita belum sempat secara konser live itu belum. Kita baru sampai ke recording, baru klip. Nah setelah klip itu terus baru ada beberapa masalah kan. Kalau ya saya kira Angel kali yang pansos ke kita kan. Kalau saya lihat ya. Karena Angel bukan musisi. Saya nggak tahu Angel itu sebenarnya apa reputasinya. Enggak, saya kebetulan saya emang jarang nonton TV ya. Saya jarang nonton TV, YouTube pun jarang. Kalian nonton TV Korea gara-gara istri saya juga. Nah, jadi kalau saya nanya Angel itu apa, terus saya cari, ya ada dia sebagai penyanyi, ada single saya lihat, ada beberapa yang dia juga sebagai pengusaha kosmetik juga. Tapi kalau saya sambungkan dengan Pak Olive secara sebagai lawyer yang nyanyi, dia belum sejauh ini, Angel. Pak Olive udah dari 2017 sudah berapa single, gitu kan? Nah, ya kalau kasarannya lah, kalau kita sempat nanya, kita personil ya, Angel siapa sih gitu? Karena kita tahunya dia bukan penyanyi, gitu. Cuman kalau emang dia sebagai rencana awalnya sebagai featuring, dan dia emang ada beberapa untuk variasi lagu kita. Oh lagu ini ada suara vokal cewek, lagu ini ntar ada mungkin dengan featuring cowok lain atau siapa gitu. Saya pikir sih rencana itu nggak apa-apa awalnya ya. Tapi kalau pada akhirnya ada masalah ya nggak apa-apa juga sih. Toh kita ada pengacara ini. Kita udah nggak takut sih. Nggak ngaruh. Mas, tapi udah sempet kenal personal nggak sih sama seorang Angel ini? Waktu di Bali ini maksudnya? Enggak dekat lebih ke urusan kerja aja sih, lebih ke profesional. Kalau saya sama semua yang di sini kan udah sampai level nongkrong bareng nih. Yang itu ke situ belum. Baru kita benar-benar sebatas kerja profesional. Ya udah kita sesuai sama part kita. Oh kita oke. Kita jadi di situ di syuting sebagai player, Pak Olive sebagai penyanyi juga sebagai tokoh di story lagunya. Terus kemudian Angel juga featuring cewek, vokal cewek juga sebagai story juga di lagu itu gitu. Jadi ya saya pikir baru sebatas itu sih. Belum sampai level kita konser, belum sama sekali itu. Belum. Tapi Mas yang paling lama ya, tadi saya mau nanyakan ulang, kalau di mata Mas sendiri sosok Pak Olive seperti apa sih? Dari pertama saya kenal tahun 2000, yang saya lihat waktu itu pertama saya tangkap ini orang nggak bisa diem. Bukan karena gara-gara sama-sama jombangnya, bukan ya. Maksudnya waktu itu kan Pak Olive yang ya pengacara, yang ngurusin sekolah musik, ya cari murid segala macam. Nah terus sampai sekarang dari mundur aja deh, kelihatan nggak bisa diemnya, double degree, hukum ya, psikologi ya. Nah kemudian kepala sekolah ya, pengacara ya. Kemudian masih
masih nggak mau diem lagi bikin kampus musik tadi itu. Salah satunya kayak Chris Patti itu lulusan dari kampus itu. Sin Loco Band itu anak-anaknya Pak Olip semua itu. Nah, terus nggak bisa diem lagi bisnis macem-macem. Ya mungkin istri saya yang tahu waktu itu lebih banyak ngobrol, bikin tambang, terus lo bikin firma dan banyak hal lah. Nah terakhirnya ditambahin lagi itu belum, itu masih banyak, ditambahin lagi sekarang project musik ya, project musik yang tadinya saya pikir itu sekedar hobi, ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi ya udah, Pak Olip kalau yang saya tahu sih orangnya nggak bisa diem aja, nggak bisa diem itu. Petakilan kalau orang Inggris bilang. Mas, kapok nggak sih untuk bekerja sama public figure yang maksudnya kayak featuring gitu, nggak usah lah, udah aja LP project gini adanya aja lah, original gitu, atau nggak menutup kemungkinan kedepannya ingin ada kolaborasi dengan siapa tapi yang benar-benar terverifikasi dia seorang penyanyi mungkin ya. Ya itu mungkin someday sih kita nggak menutup kemungkinan soal itu. Mungkin emang betul harus kita verify dulu dan cocok, karena kita tadi yang seperti dibilang Pak Olip, kita ada country rock, country pop, kita ada blues, kita ada reggae, dan nanti mungkin ada beberapa style musik tambahan yang lainnya. Nah kalau kita mau ada featuring atau kolaborasi dengan siapa gitu mungkin ya udah si musisi tersebut buat lagu yang mana nih, kan harus ngeklik. Kayak kemarin misalkan Angel misalkan kita paksain ke reggae juga kayaknya nggak masuk, dari karakter vokalnya, dari gaya nyanyinya kan. Ya sebenarnya sih di mana-mana nggak masuk, cuman ya udah kemarin kan pilihannya di lagu Tak Bisa Kembali itu Pak ya. Ya apa sama 2 lagu ya. Nggak jadi. Ya. Iya 2 lagu tadinya. Terus nggak diterusin. Alasannya kenapa? Alasannya apa Pak Lip? Timbul persoalan hidup. Ya karena ada percikan api. Ya intinya sih sebenarnya ada yang nggak klik di tengah jalan, itu aja. Oke, Ya. Pak. Jadi kan memang featuring ini kan sebenarnya perlu juga. Ya. Makanya kemarin terakhir di konser yang kedua sebagai variasi itu kita ajak Tata Janeta. Jadi featuring terakhir Tata Janeta. Angel nggak jadi, kita ke Tata Janeta. Dan sama Mbak Tata Janeta nggak ada persoalan tuh, karena fine-fine aja kan. Sama Angel aja kemudian dia melihat ini sebagai suatu posisi kan, yang kita juga nggak bisa ini karena waktu udah mepet, udah kekunci, harus ke Bali, dia minta ini nih, mau ngomong kita jalankan aja. Gitu. Terakhir mungkin harapannya untuk Dia Lipa Project apa sih Bang? Mungkin selain pengen pesan-pesan lagunya tersampaikan untuk penikmat musik, mungkin apalagi sih yang pengen yang belum terrealisasi mungkin dari Oh iya silakan, ini Mbak Egi yang lebih jago nih jawabnya. kayak guru lagi bengong langsung. Dari Bang Leo dulu deh. Harapannya. Biar MNC ya. Ya. Kalau saya sih harapannya buat Deolipa ya, khususnya Deolipa sih tetap semangat, terus sukses ya ke depannya. Terus nanti buat di dunia musik Indonesia ya diterima di kuping-kuping mereka. Soalnya Deolipa ini agak unik, lagu-lagunya agak unik, vokalisnya juga unik. Jadi mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat Indonesia khususnya. Gitu aja. Ya, untuk harapan dari saya pengennya Deolipa Project namanya lebih besar lagi, lebih dikenal lagi, kita secepatnya ngeluarin album baru dan punya karya-karya terbaik yang bisa diterima di industri musik Indonesia. Ini mau lebih besar dari Deolipa Yumara apa tetap Deolipa Project aja yang besar ini? Perlu dijawab? Ya kalau saya sih yang jelas kedepannya kita kepengen semua tetap sehat nih ya. Soal karya, soal nama besar sih
selama kita keep moving, kita nggak berhenti bergerak ya, lama-lama sih kita sampai ke sana sih. Intinya ya saya pakai filosofi batu ditetesin air tiap hari di titik yang sama, lama-lama tembus bolong gitu kan. Ya kalau kita tentang sekarang kita belum ada respon dari market, dari publik. Itu sama kejadiannya yang menimpa Kus Plus, yang menimpa Iwan Fals, yang menimpa yang saya dengar ceritanya langsung siapa? Edi Kempot, Didi Kempot, sorry. Didi Kempot itu semua sama. Karena ya tergantung kita kuat gak ini. Kalau kita nyampe sini nggak ada respon kita, udah kita pulang aja deh. Ya udah sampai situ aja nih. Tapi kalau kita kayak Kus Plus dan lainnya, kayak God Bless juga yang Kus Plus malah sempat di penjara kan waktu itu, kita masih alah udah ajar terus aja ke depan ya, lama-lama nyampe sih. Itu sih. Tapi yang penting sih saya lebih ke sehat semua deh. Sehat semua. Udah semua ya. Kalau saya yang penting Deolipa Project dalam hal karyanya, pengerjaannya tetap fun gitu dan tetap jadi diri sendiri Deolipa Project aja gitu. Terus Mas Arya untuk Pak Oli, untuk kasusnya nih khususnya nih sama Angel. sama Angel, mungkin sama Angel terakhir sama mungkin Pak Oli juga membela orang tua, itu nggak usah deh, sama Angel aja deh. Apa harapannya kasusnya sama Angel? Oh, ya kalau masalah dengan Angel ya saya sih kepengennya bisa diselesaikan dengan cepat, terutama supaya Pak Olip segera fokus ke kita band ini. Karena kan namanya Deolipa Project, kalau nggak ada Pak Olip Project doang namanya ntar jadi aneh gitu kan. Maksudnya itu PR emang harus segera ya mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Karena kalau saya lihat sih kayaknya harusnya sih gampang diselesaikan ya. Nggak ada masalah lah. Jadi sebenarnya harapannya Bang Arya ini, Arya Setiadi ini harapannya supaya Hermes itu cepat-cepat dibalikin, supaya bisa jadi beli mobil kan gitu. Kan gitu. Iya, soalnya itu kan selain Hermes ada macam-macam barang yang sebenarnya itu barang propertinya Deolipa Project gitu. Total 6M katanya. Iya, 5 sampai 6 M lah ya. Itu totalan barang itu belinya mahal-mahal dan memang itu sebenarnya propertinya band ini. Band Deolipa Project karena belinya buat kepentingan band ini kan, itu dia. Kemudian produksi sehingga mungkin kita konversi jadi apa gitu ya. Ya tapi nggak tahu lah, tapi kan semua tergantung Mbak Angel kan. Karena sekarang yang berkuasa Mbak Angel ini. Soalnya dipanggil aja nggak nongol deh ini kan gitu. Angel. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Bang Arya bilang belum dapat respon dari market. Emang untuk respon dan butuh duit kayaknya ini cuma hobi-hobi doang deh. Udah lah putra-putri kalah. Saya mau bawain gangster. Gangster belum dapat liriknya. Udah dapat. Tar aja. Lagu apa ini? Halus nggak nih? Pesan yang datang menggetar rasa hatiku, pesan yang datang membakar rasa cintaku. Kau bawa pergi semua cinta dariku, kasihku kau tinggalkan aku. Kembalilah sayangku, kembalilah cintaku. Ku di sini menunggu, kasihku datanglah padaku, kasihku datanglah padaku. Oke. Sudah teruji. Kasihku saya itu siapa tuh Bang?
Iya.